Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, salam sejahtera. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari ini Rabu 7 April 2021, berjumpa lagi dengan saya, Joseph Lulup Purmono dari Paroki Santo Stefanus Surabaya, untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai dengan 35. Semoga Allah memberkati kita. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur atas segala berkat dan rahmat yang boleh kami terima dan nikmati sampai dengan hari ini. Begitu besar belas kasih-Mu kepada kami orang berdosa, kami yang lamban hati, yang seringkali ragu, cemas dan khawatir akan hidup kami, yang kurang menyadari akan kehadiran, pendampingan dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Atas segala dosa dan kesalahan kami ini, kami mohon ampun dan belas kasih-Mu. Engkau yang peduli akan segala kebutuhan dan keperluan hidup kami. Engkau yang mendampingi, Engkau yang menemani, Engkau yang membuka hati kami lewat persekutuan dan ekaristi. Kami mohon bantulah dan mampukan hati kami untuk setia dalam semangat pengharapan lewat kebangkitan-Mu, agar kami lebih pantas menjadi murid Kristus. Ya Yesus, Putra Allah yang hidup, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan dari Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai dengan 35. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat.
Lalu ia berkata kepada mereka, "Hei orang-orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semua itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Marilah kita masuk dalam ruang hening untuk merenungkan sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara-saudari terkasih dalam satu iman Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan hari ini cukup panjang, runtut, dan sangat menarik. Silakan nanti untuk dibaca lagi, untuk dihayati lebih dalam. Maka akan kita temukan percikan-percikan permenungan yang akan lebih menguatkan iman kita menjadi lebih hidup. Dari bacaan di atas, ada beberapa catatan penting yang kita temukan. Di antaranya yang pertama bahwa Yesus benar sudah bangkit. Yang kedua, Yesus selalu menyertai kita. Yang ketiga, pentingnya persekutuan dan ekaristi. Saudara-saudara terkasih, diceritakan di atas tentang perjalanan dua orang murid yang pulang ke Emmaus dari Yerusalem dengan perasaan galau, kecewa, frustasi, gundah kelana karena peristiwa penyaliban Yesus. Pemimpin yang diharapkan membawa kebebasan telah dihabisi oleh penguasa setempat. Hal ini tentunya sangat menyesakkan hati kedua orang murid itu, membuat mereka takut, menjauh, dan melarikan diri. Bagaimana dengan diri kita ketika menghadapi persoalan hidup yang tak kunjung selesai, menghadapi masalah keluarga yang terus bertikai, menghadapi tugas pekerjaan yang berat dan menumpuk, merasa ditinggalkan sahabat dan orang-orang terdekat, merasa diabaikan dan tidak dihormati orang lain? Apakah kita juga merasa kecewa, frustasi, lari dari kenyataan hidup, sama seperti dua orang murid yang pulang ke Emmaus? Saudara-saudari terkasih, tidakkah tadi kita dengarkan cuplikan ayat berikut? Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia.
inilah yang sering tidak kita sadari, bahwa Yesus selalu menyertai, Yesus selalu menemani, Yesus selalu mendampingi, Yesus selalu berjalan bersama kita dalam situasi, kondisi, keadaan apapun dalam hidup kita. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan sebagai orang Katolik? Saudara-saudara terkasih, bukankah tadi juga sudah kita dengarkan ayat berikut? Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Artinya, jangan tinggalkan persekutuan dan ekaristi. Itulah yang akan membawa kita untuk lebih mengenal dan mendekat pada Yesus. Lebih dekat dengan Yesus. Semakin dekat dengan Yesus. Saudara-saudara terkasih, itulah yang membuat hati kita berkobar-kobar, penuh semangat dalam menjalani hidup, mendapatkan energi penuh tanpa takut, cemas dan khawatir, sehingga benar percaya dan yakin akan Kristus yang sudah bangkit, Kristus yang benar-benar bangkit. Kalau kita orang Katolik lari dari persekutuan dan ekaristi, atau setelah pulang dari gereja masih loyo, masih khawatir, galau dan gundah gulana, artinya kita belum menemukan Kristus yang sudah bangkit. Kita hanya menemukan makam Kristus yang kosong. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih atas belas kasih-Mu kepada kami lewat sabda-Mu pada hari ini. Semoga iman kami menjadi lebih hidup lewat persekutuan dan ekaristi. Mampukan kami untuk lebih membuka hati kami untuk merasakan kehadiran dan penyertaan dalam hidup kami. Kami juga berdoa buat orang-orang di sekitar kami, agar mereka tidak mudah putus asa dan selalu berharap akan berkat belas dan kasih-Mu. Semoga berkat-Mu menjaga dan memelihara mereka, agar tetap sehat dan mampu bekerja dengan baik untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarganya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.